Air adalah sumber kehidupan. Jadi di mana ada air, juga pasti ada sobat-sobat otan yang bisa kita temui. Di air nggak melulu hanya ada ikan ya. Ada juga loh burung cantik ahli menyelam yang jadi misi pencarian otan kali ini. Penasaran kan dia siapa? Tapi jelas bukan misi mudah untuk menemukannya. Akankah Otan dan Kauma beruntung bisa bertemu sobat yang satu ini? Mari kita mulai petualangannya. Nanti suhu panasmu terdeteksi si ular. Bukan, Otan bilang juga apa? Sensor si ular langsung dapat melacak panas tubuhmu. Itulah kelebihan si ular dibanding hewan lainnya, teman. Dapat mendeteksi target berdarah panas di siang hari. Ayo Kauma, Otan penasaran untuk membuktikan sensor si ular ini. Coba cari keberadaannya. Saking lecennya Kauma sampai jatuh. Hati-hati, Kak. Lubang apa nih? Wah, ada ularnya lagi. Wah. Tan, Kauma nemu Punisius nih. Tan, Kauma mau lihat lebih jelas nih si Punisius nih. Oh ya, Tan. Orang sini tuh nyebutnya gibuk pohon nih. Kau mau ambil ya? Selain dua nama tadi, ular ini juga sering disebut bandotan pohon, teman. Dia merupakan salah satu ular endemik di wilayah Asia Tenggara. Walaupun kecil, Kauma harus hati-hati nih. Iya Kauma, harus waspada banget kalau ada sobat otan satu ini. Selain berbisa tinggi, dia adalah ahlinya bersembunyi dan menyerang dengan sergapan. Ya, dia ahli mengecoh lawan ataupun mangsanya. Dia akan sabar sekali diam tak bergeming meski sudah berada dalam situasi bahaya sekalipun. Wah, lihat nih Tan. Dari yang Kauma tahu, Puni ini ukurannya lebih kecil dari ini sih. Cuma lihat, yang ini tuh agak lebih besar nih. Kemungkinan sih betina nih. Wih, lihat tuh Tan. Wah. Selain kecil, dia memiliki motif sisik yang menyaru dengan tanah atau bebatuan. Makanya suka tak terlihat. Penyamaran kamu sempurna deh Sob. Itu yang bikin Otan juga takut. Tan, Kauma mau buktiin sesuatu nih. Viper ini menyerang mangsanya dengan hawa panas. Coba Kauma mau eksperimen dengan api ya. Ayo Tan. Wah, boleh juga Kauma. Eksperimen ini sekaligus menunjukkan sensor ular mendeteksi target berdarah panas pada siang hari. Oke, reaksinya seperti apa? Langsung aja Kauma. Wih, Tan, lihat Tan. Wih, lihat nih, karena ular ini berdarah dingin dan hawa sekitar juga dingin, jadi ular ini cepet banget nih nangkap sensor panas dari api nih. Lihat tuh. Wih, padahal Kauma masih jauh nih. Wih, wih. Wow, Sobat Otan sangat agresif ya ketika ada hawa panas mendekat. Padahal Kauma menyodorkan api masih berjarak 30 cm. Setiap jenis ular termasuk keluarga Viper memiliki indera panas atau pit. Sensor ini berfungsi mengenali panas sebagai makhluk hidup, teman. Maklum saja, penglihatan si ular kan tidak seperti manusia. Mereka hanya bisa melihat gambaran warna benda panas dan dingin. Wih, wih, wah, dia ke arah Kauma nih.
Mungkin karena kau mau berhawa panas, dia langsung mendeteksi nih. Yap, bahkan kehebatan pitnya pernah diteliti. Dalam keadaan gelap, bahkan mata ular ditutup, dia masih bisa mendeteksi mangsa dengan bantuan pitnya. Oke Kak, kita kembalikan lagi dia ke tempat persembunyiannya. Yaudah Tan, ini kau mau rilis lagi ya, ke alam ya. Oke sobat, saatnya kamu bebas lagi nih. Nah, buat teman-teman yang suka hiking, hati-hati banget kalau jalan di hutan atau gunung kayak gini ya. Yap, setuju Kak. Dia bisa menggigit dengan cepat dan gigitannya bisa mengakibatkan pembusukan. Kecil-kecil seram juga kamu sob. Jadi kalau bertemu sobat Totan satu ini di hutan, jangan sampai lengah ya teman. Soalnya dia sering ditemukan di hutan basah seperti ini. Siang hari dia hobi bersembunyi di bawah daun-daun kering atau bebatuan. Oke deh, Otan biarin kamu bersembunyi lagi. Ayo kita lanjut perjalanan Kak. Akhirnya kita menemukan sungai nih Kak. Duh, semoga ya dengan menyusuri sungai ini kita bisa berjodoh bertemu dengan target misi selanjutnya. Wah, bagus tuh. Kau mah kok berhenti? Terus liatin apaan sih sambil senyum-senyum gitu? Coba Otan juga mau lihat dong. Wah, Tan, lihat Tan. Ini nih yang jadi misi Kauma selanjutnya. Lihat tuh, si kecil berparuh besar alias tengkek udang kan. Iya Kak. Berarti habitat ekosistem di sungai ini sehat ya Tan ya? Beruntung deh. Akhirnya ada satu sobat Totan yang kita temukan di sini. Tapi ya Tan, Kak Uma termasuk beruntung nih bisa ngelihat si tengkek udang di alam. Karena makin lama jumlah si tengkek udang ini makin menurun Tan. Iya Kak. Mereka banyak diburu manusia karena tertarik dengan kecantikan warnanya dan kicauannya juga. Yang di Indonesia setahu Kauma itu ada beberapa jenis ya. Cuma ini yang Kauma lihat, ini yang bulunya warna biru, badannya putih. Tapi Kauma juga pernah lihat yang paruhnya warna merah Tan. Jadi teman, burung tengkek udang ini punya nama lain Raja Udang. Namun di luar negeri, mereka terkenal dengan sebutan Kingfisher. Di seluruh dunia diperkirakan ada lebih dari 90 jenis dengan ukuran, warna, dan bentuk berbeda. Dinamakan demikian karena mereka ahlinya berburu mangsa di dalam air. Ya, mereka adalah penerbang sekaligus penyelam. Dia ini termasuk karnivora, sering mengincar ikan atau udang kecil. Meskipun warnanya cantik, tapi naluri dan teknik berburunya tajam saat mengincar mangsa di bawah air. Akurasi serangan sobat Totan ini maksimal karena mereka punya penglihatan yang bagus. Sesaat sebelum menyerang, mereka akan memantau mangsanya sambil bertengger di atas air. Tan, lihat deh. Kalau kau mau perhatiin, kalau si tengkek udang ini ngedip, dia tuh punya kayak selaput putih gitu Tan di matanya Tan. Nah, itu dia. Selaputnya membuka dan menutup ke samping seperti jendela. Selaput itu disebut nictitating. Fungsinya melindungi mereka saat kena air atau menyelam. Jadi si selaput putih ini digunakan si tengkek udang pas menyelam ke air untuk berburu mangsanya si ikan ya Tan ya? Jadi, sobat Totan bisa mendeteksi kedalaman air dan menangkap mangsa di dalam air dengan akurat. Sarang burung tengkek berada di sekitar tebing-tebing atau tanah pinggir sungai seperti ini ya Kak. Kalau kau mau lihat ya, sarang-sarang yang bentuknya kayak terowongan itu, nah itu tuh sarangnya si tengkek udang Tan. Nah, periodenya biasanya mereka bersarang antara bulan Maret dan September. Oke, sebaiknya kita nggak mengganggu sarang-sarangnya supaya dia tetap nyaman singgah di sarangnya ya Kak. Sayangnya burung ini populasinya terus menurun akibat perubahan fungsi lahan. Wah, Tan, si tengkek udang ini kan termasuk burung pemangsa. Yang dia mangsa kan udah pasti ikan-ikan yang ada di sungai ini ya. Nah, ada lagi nih ancaman buat si tengkek udang.
Salah satunya adalah polusi lingkungan, kayak sampah-sampah, Tan. Bentar, Kak Uma. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih, Tan. Salah satu yang bisa menghambat populasi dari si tengkek udang. Karena kalau ada sampah, si tengkek udang bisa nggak kesini lagi, Tan. Oh iya, betul juga, Kak. Kita harus membiarkan sungai ini bersih supaya keberadaan sumber makanannya melimpah, Kak. Soalnya kalau sumber makanan di sini berkurang, dia akan berpindah tempat untuk mencari habitat baru. Udah, mau lanjut deh. Otan senang banget bisa lihat sobat-sobat Otan tadi. Dan yang terpenting, kita juga ikut menjaga kebersihan sumber air yang penting bagi banyak kehidupan. Kalau sungainya sehat, sobat-sobat Otan jadi pada betah untuk hidup dan tinggal di sekitar sana kan? Hutan-hutan di Indonesia nggak habis-habis untuk Otan jelajahi. Ternyata bukan cuma sobat Otan yang kecil-kecil aja yang bisa ditemui di hutan seluas ini. Buktinya kau mau menemukan sesuatu nih. Ini dia nih, Tan. Akhirnya Kak Uma nemu nih si pemilik jejak misterius. Lihat tuh, Tan. Dari ciri-ciri jejaknya, tapak lumayan besar dan cukup dalam jejakannya ya Kak Uma. Tuh, iya nih, lihat tuh. Wow, banyak lagi. Hewan besar nih kemungkinan, Tan. Gimana kalau kita ikutin nih? Kita ke sana. Oke? Let's go. Kira-kira ada yang bisa menebak siapa sobat Otan pemilik jejak misterius ini? Apakah dia si macan kumbang? Atau yang punya taring menyeramkan? Simpen dulu jawabannya ya teman. Yah, kau mah baru setengah perjalanan udah rehat aja nih. Kok perasaan Otan nggak enak ya Kak kau mah duduk di situ? Iya nih, aduh, sakit banget nih. Nah kan. Bentar, Otan lihat lebih teliti. Oh, ini dia sumbernya Kak. Pasti kau mah digigit semut rangrang. Gatel banget, Tan. Pantesan aja Kak. Lihat di depan kau mah. Ternyata pasukan mereka banyak banget. Oh, sarang semut rangrang nih, Tan. Pantesan kau mah digigit nih. Dia itu menyerang saat ada gangguan. Kemungkinan tangan kau mah saat pegang batang pohon dianggap ancaman oleh si semut. Itu baru digigit satu ekor, Kak. Bayangin kalau yang gigit kau mah sebanyak ini. Satu koloni loh, Kak. Tuh, Tan, kau mah gak kuat nih. Panas, perih. Waduh, udah kau mah. Jangan digaruk terus, biarin aja. Nanti hilang sendiri kok gatalnya. Memang harus hati-hati dengan sobat Otan si kecil semut merah atau semut rangrang. Mereka mudah dikenali karena memiliki tubuh yang ramping dan warna hitam kecoklatan. Kecil-kecil gini, rahang mereka tajam dan kuat. Apalagi mereka semakin agresif saat bersama koloninya. Jadi, Otan paham deh rasa sakit ketika digigit. Ternyata mereka pekerja keras juga, Tan. Wah, giat banget ya. Tuh, lihat. Ada yang bawa makanan. Ada yang jalan beriringan. Nih, ada yang kesini-sini, Tan. Gak salah mereka dijuluki si paling sosial. Mereka tuh kekeluargaannya erat banget. Mereka kompak, saling berbagi tugas. Ada yang mencari makan, membangun sarang, dan merawat anak-anaknya. Lihat nih, ini kan ada iringan koloni rangrang nih. Kak Uma mau coba hambat mereka pakai kayu ini nih. Kita lihat ya, gimana reaksi si rangrang ya. Coba aja Kak, lihat reaksinya. Lihat tuh, kayu Kak Uma nggak dilewati sama sekali. Jadi mereka cari jalan lain tuh, lihat ke samping. Yap, ketika ada halangan di jalurnya mereka akan cari jalan lain atau putar arah. Padahal sama-sama batang kayu ya Kak, tapi mereka nggak berani lewat. Tapi mereka anggap itu ancaman. Kak Uma pikir sarang si rangrang ini di bawah tanah loh, Tan. Ternyata dia tuh, mereka ngumpul di daun-daunan yang lebat gini.
Iya kak, biasanya mereka memanfaatkan dedaunan kering untuk merangkai sarang. Lihat Tan, sarangnya lumayan gede ya. Yap, dalam satu sarang terdapat ratusan hingga ribuan anggota. Mirip seperti lebah, semut juga terdiri dari semut pekerja, pejantan, dan ratu semut. Membangun dan menjaga sarang adalah tugasnya prajurit-prajurit. Mereka ahli dalam membangun sarang dengan cepat. Giginya ibarat jarum yang bisa merajut sarang yang kokoh. Dan si sarang kerang-kerang ini biasanya mereka gunakan juga untuk menyimpan sumber cadangan makanan Tan. Iya, selain tempat aman ratu semut menyimpan telur-telurnya, cadangan makanan mereka pun ada di dalam sarang. Dan mereka tuh mencari makan hanya di wilayah teritorialnya aja. Mereka biasanya juga cuma cari makan tuh pagi dan sore hari Tan. Siang hari mereka istirahat di sarang. Ya, dari yang Otan lihat, mereka dari tadi nggak berhenti bekerja. Sibuk banget deh kalian ini sob. Makanya, keberadaan mereka jangan diganggu ya teman. Si semut tangerang ini punya manfaat juga loh buat lingkungan. Dia tuh berguna sebagai ekologi pengurai dan membantu penyembuhan bunga Tan. Oke Kauma, udahan yuk main sama semutnya. Nanti kelamaan jadi lupa dan kehilangan jauh jejak sobat Otan yang jadi misi kita. Oke Tan, mau jalan ya? Wah. Kauma dengar suara langkah nggak kak? Suara apaan tuh? Ini dari belakang nih. Oh, itu dia dari belakang.